Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FAN beriman di mana saja Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, FAN Islamic akan berbagi informasi seputar penyebaran virus corona, larangan mengkonsumsi makanan haram dalam Islam, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam menghadapi penyebaran virus corona. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta nyalakan lonceng notifikasinya demi untuk perkembangan channel ini. Sahabat FAN beriman, berawal dari liris Laboratorium Viroscience Erasmus Medical Center atau IMC Rotterdam, Belanda pada Oktober 2012 terhadap DNA seorang pasien laki-laki berumur 60 tahun yang mengalami infeksi paru-paru dan meninggal di rumah sakit Dr. Soleiman Fakih Hospital Jeddah, Arab Saudi. Ilmuwan muslim yang bernama Ali Muhammad Zaki yang melakukan penelitian terhadap DNA pasien meninggal tersebut bersama beberapa ilmuwan Belanda lainnya menemukan dan menetapkan bahwa terdapat virus dengan varian baru, yakni coronavirus sebagai pemicu infeksi paru-paru pada pasien meninggal tersebut. Mengingat karena virus ini pertama kali ditemukan di Erasmus Medical Center atau IMC, maka virus ini diberi nama Human Coronavirus Erasmus Medical Center. Hingga saat ini, per 13 April 2020, untuk 5 besar kasus coronavirus terjadi di negara-negara. Yang pertama, Cina dengan 80.793 kasus dengan jumlah kematian mencapai 3.169 orang. Kedua, Italia dengan 15.113 kasus dengan jumlah kematian mencapai 1.016 orang. Yang ketiga, Iran dengan 10.075 kasus dengan jumlah kematian mencapai 429 orang. 4. Korea Selatan dengan 7.979 kasus dengan jumlah kematian 67 orang. Yang kelima, Spanyol dengan 2.965 kasus, jumlah kematian mencapai 84 orang. Sementara di Indonesia, per 13 April 2020, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, disampaikan juru bicara khusus pemerintahan untuk penanganan COVID-19, dilaporkan kasus corona virus terus bertambah menjadi 4.557, sementara yang sembuh sebanyak 380 dan meninggal dunia sebanyak 399 orang. Virus corona terakhir mewabah dan diketahui berasal dari pasar tradisional Wuhan, China. Dalam sebuah dokumentasi diperlihatkan pasar tersebut begitu ramai memperjualbelikan berbagai macam hewan liar untuk kepentingan konsumsi tentunya, seperti katak, kelelawar, dan hewan liar lainnya. Maka jangan heran jika virus corona menelan banyak korban jiwa di negara tirai bambu tersebut. Sahabat FAN beriman, telah termaktub rapi di dalam Al-Quranul Karim bahwa sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik
dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek atau khabith. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Salah satu hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi adalah katak dan kelelawar. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih, dan jangan pula kalian membunuh kelelawar, sebab ketika Baitul Maqdis roboh, ia berkata, 'Wahai Rob, berikan kekuasaan kepadaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka.'" Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Dari sabda di atas jelas, jika membunuhnya saja sudah dilarang, apalagi dikonsumsi. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat FAN beriman, hari-hari kita kini dihantui dengan penyebaran virus corona. Sebagai umat muslim, ikhtiar itu penting. Namun, takut secara berlebihan tidak perlu. Sebab, menurut kabarnya, 94% penderita virus corona dapat disembuhkan. Di samping menjaga pola makan yang sehat dan halal, kita juga harus menjaga wudhu kita. Dengan rutin berwudhu, jelas selalu membersihkan tangan, wajah, dan bagian tubuh lainnya, sehingga selalu terjaga dengan baik. Cara lainnya yaitu menutup hidung dan mulut saat bersin, seraya mengucapkan Alhamdulillah. Hal ini dipercaya dapat mencegah penyebaran penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Hendaklah saudaranya mengucapkan Yarhakumullah, semoga Allah merahmatimu. Jika seseorang mengucapkan Yarhakumullah, ucapkanlah Yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Nah, sahabat FAN beriman, disinilah letak kesempurnaan agama Islam dalam mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, termasuk pola makan sehat dan halal. Semoga keberadaan virus corona saat ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran berharga untuk kembali pada syariat agama Islam yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian, sahabat FAN beriman, jangan lupa berbagi video ini dengan share ke orang lain, sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.